Bagaimana jika semua pemain muslim terbaik di dunia bersatu dalam satu tim? Dan di video kali ini, gua akan membangun tim sepak bola di mana semua pemainnya beragama Islam. Dan yang lebih menarik, tim ini akan kita uji di salah satu liga paling taktis di dunia, yaitu Serie A, liga dengan pertahanan terkuat dan strategi kelas tinggi. Untuk formasi yang akan kita gunakan adalah 4-4-2, formasi klasik yang seimbang antara menyerang dan bertahan. Di bawah Mister, kita datangkan Yasin Bono, kiper dengan refleks luar biasa dan mental baja. Kita boyong dari Al Hilal dengan harga 20 juta dolar. Sementara untuk pelapisnya, kita datangkan Altay Bayindir dari Manchester United dengan harga 11 juta dolar. Masuk ke pertahanan, kita punya monster dengan permainannya yang keras, agresif, dan gak tengah takut. Inilah Antonio Rudiger, kita datangkan dari Real Madrid seharga 30 juta dolar. Untuk teman duetnya, kita datangkan tembok kokoh dari Prancis, Ibrahima Konate. Kita datangkan dari Liverpool seharga 105 juta dolar. Belum cukup, kita tambah kedalaman skuad. Kita datangkan William Saliba dari Arsenal dengan harga fantastis 200 juta dolar dan juga Wesley Fofana dari Chelsea seharga 46 juta dolar. Untuk posisi di bek kiri, kita datangkan Ferland Mendy, bek kiri yang solid, cepat, dan disiplin. Kita beli dari Real Madrid seharga 20 juta dolar. Dan untuk memperkuat sisi kiri, kita datangkan juga Josko Gvardiol dari Manchester City seharga 160 juta dolar. Sedangkan di sisi kanan, salah satu bek tercepat di dunia, Achraf Hakimi, dengan kemampuan overlap dan serangan mematikan di sisi sayap, kita datangkan dari Paris Saint-Germain dengan harga fantastis 200 juta dolar. Sementara untuk pelapisnya, ada Noussair Mazraoui dari Manchester United seharga 23 juta dolar. Oke, untuk lini tengah kita diisi oleh para jentera permainan. Pertama ada Hakan Çalhanoğlu, sang spesialis free kick dengan visi dan akurasi umpan kelas dunia. Kita datangkan dari Inter Milan dengan harga 50 juta dolar. Kemudian ada Amadou Onana, gelandang bertahan dengan visi kuat, duel udara dominan, intercept tajam, dan stamina tanpa henti. Kita datangkan dari Aston Villa seharga 61 juta dolar. Dan kedalaman lini tengah kita semakin sempurna dengan hadirnya N'Golo Kante, gelandang pekerja keras dengan tackling bersih dan energi tanpa batas. Kita datangkan dari Fenerbahce seharga 23 juta dolar. Kemudian pemain tengah terakhir yang kita datangkan, pemain berpengalaman, yaitu Ilkay Gundogan yang kita datangkan dari Galatasaray seharga 11 juta dolar. Di sisi kiri, kita punya sang Egyptian King, Mohamed Salah, dengan kecepatan, dribbling, dan finishing yang mematikan. Kita datangkan dari Liverpool seharga 80 juta dolar. Sementara sebagai pelapisnya, ada Brahim Diaz yang kita datangkan dari Real Madrid seharga 35 juta dolar. Kemudian di sisi kanan, ada talenta muda luar biasa, Lamine Yamal. Kita datangkan dari FC Barcelona dengan harga fantastis senilai 722 juta dolar. Sementara untuk backupnya ada Arda Güler yang kita datangkan dari Real Madrid seharga 150 juta dolar. Untuk lini depan kita punya target man kelas dunia, Karim Benzema, striker cerdas, positioning sempurna, dan finishing dingin. Kita datangkan dari Al Hilal seharga 8 juta dolar. Untuk striker kedua yang bermain lebih bebas di belakangnya ada Ousmane Dembele dengan kecepatan dan dribbling yang sulit dihentikan. Kita datangkan dari Paris Saint-Germain dengan harga 170 juta dolar. Belum selesai, kita juga punya Omar Marmoush yang kita datangkan dari Manchester City seharga 60 juta dolar dan Sadio Mane kita datangkan dari Al Nassr seharga 17 juta dolar. Dengan skuad seperti ini, apakah tim Muslim FC ini mampu menaklukkan kerasnya Serie A atau justru mereka akan mengalami kesulitan menghadapi taktik dan pertahanan khas Italia? Semua akan kita buktikan di musim ini. Musim baru belum dimulai, tapi perjalanan tim ini sudah dimulai lebih dulu di ajang pramusim Rakuten Cup, tempat di mana kekuatan tim ini pertama kali akan diuji. Pertandingan pertama langsung menghadapi tim besar dari Jerman, yaitu Borussia Dortmund. Laga berjalan sangat ketat, pertahanan solid, dan peluang yang terbatas. Namun di momen krusial, Ousmane Dembele muncul sebagai pembeda. Gol tunggalnya memastikan kemenangan tipis 1-0 untuk Muslim FC.
Masuk ke pertandingan kedua pramusim, kali ini lawannya tidak kalah berat, Atletico Bilbao. Di laga ini, Muslim FC kembali menunjukkan taringnya. Di menit ke-15, Omar Marmos membuka keunggulan. Belum selesai, menit ke-28, Sadio Mane menggandakan skor dan pertandingan ditutup dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Namun, tidak semua berjalan mulus. Di pertandingan ketiga, Muslim FC harus menghadapi Aston Villa. Pertandingan berjalan sangat alot, serangan demi serangan, tapi tidak ada yang mampu menembus pertahanan, dan akhirnya laga berakhir tanpa gol. Dengan hasil tersebut, Muslim FC harus puas finish di posisi kedua dan gagal menjadi juara di ajang Rakuten Cup. Sedangkan gelar juara berhasil diraih oleh raksasa Inggris, Manchester City. Dan Erling Haaland berhasil meraih Ballon d'Or untuk pertama kalinya. Di ajang Coppa Italia, Muslim FC tampil mengejutkan. Mereka berhasil melaju hingga babak 8 besar, dan di fase ini mereka benar-benar menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Melawan US Cremonese, Muslim FC tampil tanpa ampun. Serangan demi serangan menghancurkan pertahanan lawan, dan pertandingan ditutup dengan kemenangan telak 5-0. Namun, ujian sesungguhnya datang di babak semifinal. Muslim FC harus menghadapi Como 1907. Leg pertama dimainkan di kandang. Pertandingan berjalan ketat, dan di akhir menit babak pertama, Martin Barturina berhasil membuka keunggulan untuk Como. Muslim FC tertinggal 1-0. Memasuki babak kedua, Ousmane Dembele muncul sebagai penyelamat. Menit ke-57, ia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Belum berhenti, menit ke-70, Ousmane Dembele kembali mencetak gol lewat tendangan keras. Muslim FC berbalik unggul menjadi 2-1. Tapi pertandingan belum selesai. Hanya berselang beberapa menit, Anastasios Doufikas menyamakan kedudukan di menit ke-74 dan skor kembali imbang menjadi 2-2. Dan hingga peluit akhir babak dibunyikan, kedua tim harus puas dengan hasil imbang. Masuk ke leg kedua, pertandingan semakin panas. Como berhasil membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-50 lewat gol dari Mark Oliver Camp. Namun, mereka tidak menyerah. Menit ke-75, Sadio Mane mencetak gol penyama kedudukan dan skor kembali imbang menjadi 1-1. Dan skor pun bertahan hingga waktu normal berakhir. Pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. Ketegangan semakin terasa, tapi tidak ada gol bertambah. Dan akhirnya pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Semua harapan ditentukan pada titik putih. Akhirnya pertandingan panjang pun selesai. Namun sayang, Muslim FC harus mengakui keunggulan Como dengan skor 2-4 dalam adu penalti. Langkah mereka terhenti di babak semifinal Coppa Italia. Dan di partai finalnya, Inter Milan tampil superior. Mereka menghancurkan Como dengan skor telak 4-0 dan memastikan diri sebagai juara Coppa Italia. Setelah kegagalan menyakitkan di Coppa Italia, Muslim FC harus bangkit, lebih kuat, lebih solid, dan lebih lapar akan kemenangan. Dan hasilnya, Muslim FC berhasil menaklukkan kerasnya Serie A dengan torehan luar biasa 105 poin. Sebuah musim yang hampir sempurna, dominan, konsisten, dan mematikan. Namun, pemain terbaik Serie A malah jatuh kepada Paulo Dybala. Tapi dominasi Muslim FC benar-benar terasa karena 6 pemain mereka masuk Team of the Season. Ada Karim Benzema, Mohamed Salah, Lamine Yamal, Ibrahim Konate, William Saliba, dan Achraf Hakimi.
Sementara untuk posisi penjaga gawang terbaiknya diraih oleh Jan Sommer dengan 21 clean sheet, sedangkan kiper Muslim FC Yassi Bono hanya mencatatkan 14 clean sheet saja. Untuk top scorer Serie A musim ini diraih oleh Lautaro Martinez dengan 27 gol. Di posisi kedua ada Hakan Calhanoglu dengan 21 gol. Untuk top asisnya, Nicolo Barella memimpin dengan 17 asis. Hanya selisih satu dengan Lamine Yamal yang mencatatkan 16 asis. Di ajang Coppa Italia, top skor dipegang bersama oleh Ousmane Dembele dan Lautaro Martinez dengan masing-masing 6 gol. Sementara untuk top asisnya, Federico Di Marco dan Ousmane Dembele sama-sama mencatatkan 3 asis.